Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Salam sehat walaupun melarat, gak usah sambat, tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan parodi lagi yang berasal dari video Bang James Willow. Dan saya mengingatkan sekali lagi, ini hanyalah sebuah hiburan belaka dan kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Oke, untuk lebih lanjutnya kita ikuti terus videonya dan ayo kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak, gimana kondisinya Mbak? Alhamdulillah baik-baik saja. Oh, baik-baik aja, alhamdulillah dong kalau gitu. Mbak, Ya, saya mau nanya nih Mbak. apa? Akhir-akhir ini saya lihat Mbak itu sering banget dicaci bahkan dibenci. Itu kenapa itu? Karena sudah terlalu sering berbohong. Terlalu sering berbohong. Berbohong sama siapa itu Mbak? Utamanya membohongi rakyat Indonesia. Pantesan. Oh iya, saya masih ingat nih kebohongan Mbak nih. Ayo. Apa itu? Waktu itu kan Mbak pernah ngomong mau jalan kaki dari Jogja Jakarta sampai Engklek. Saya tidak tahu menahu soal itu. Nih videonya nih. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek. Tuh. Sampai sekarang belum ditepatin kan? Belum. Berarti itu bohong dong. Bohong. Ini mohon maaf nih, Mbak Islam kan? Saya ini orang Islam. Ya, salah satunya dalam ajaran Islam itu kan nggak boleh berbohong. Ya. Kalau Mbak nggak menepati janji itu berarti apa? Berbohong. Iya, itu berbohong namanya. Intinya kalau orang berbohong nggak dipercaya sama Rakyat. siapa yang suka berbohong? Saya. Makanya Mbak jangan suka caci maki orang. Apalagi Mbak ini kan seorang panutan. Sebenarnya Mbak ini kan orang tua, tokoh reformasi pula, seorang panutan. Ya jangan kayak gitu cara berpolitik Mbak. Makanya saya sering ngerjain Mbak itu ya karena ulah Mbak sendiri. Cobalah berpolitik itu yang santun gitu ya. Jangan saling menjatuhkan. Itu baru top. Ini mah sedikit-sedikit Mulyono, sedikit-sedikit keluarga Mulyono. Apa nggak ada omongan lain lagi selain itu Mbak? Tidak ada sedikit pun. Apakah Mbak benar-benar tersiksa karena keberadaan Pak Mulyono dan keluarganya itu? Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut Mbak itu seolah-olah hanya keluarga Pak Jokowi gitu, Pak Mulyono, jadi nggak ada yang lain gitu. Ya, mohon maaf ini Mbak itu kan udah tua, udah bau tanah, jadi insaf lah, insaf. Ya, Ya. itu pesan saya Mbak. Pantas aja Mbak sering dikerjain sama netizen karena kelakuan Mbak sendiri. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sengkuning. Pasti nih mau cerita lagi nih, ya kan? Ya. Mau cerita tentang siapa? Saudara Jokowi. Oh, tentang Pak Jokowi. Silakan, Mbak. Terasa dengan jelas bahwa borok-borok politik Jokowi memang harus kita bersihkan sebersih mungkin dari bumi Indonesia. Caranya, Mbak? Cara membersihkannya gimana? Lewat proses dejokowisasi. Terus?
Nah, Jokowi yang tidak punya ijazah SD dan SMP yang otentik ternyata mampu merobek-robek wajah demokrasi Indonesia. Apalagi Juga kesuksesannya berbohong dan menganggap bangsa Indonesia sebodoh dirinya, tidak ada yang bisa mengingkari. Itulah saudara Jokowi. udah puas. Nah, sekarang saya mau nanya sama Mbak. Gini Mbak, tadi kan Mbak sudah bicara banyak tuh mengenai Pak Jokowi. Nah, sekarang saya mau nanya mengenai kebijakan Pak Jokowi tentang IKN. Gimana menurut Mbak IKN? Sudah begitu terang benderang proyek IKN pasti mangkrak. Pasti mangkrak. Nah, kalau dipersentasikan kira-kira berapa persen? 100% kata saya. Nah, suatu saat kalau IKN udah selesai, Mbak disuruh tinggal di IKN, mau nggak? Emoh tidak rela. Terus Mbak sekarang tinggal di mana? Di tengah hutan belantara, Oh, di tengah hutan belantara. Di area mana itu Mbak? di area perbukitan. Pantesan. Ada airnya nggak? Miskin air, kampungan. Nah, gini nih Mbak. Saya lihat Mbak Jo kan punya banyak pengikut tuh. Nah, sekarang masih ada nggak? Tinggal yang bodoh-bodoh. Tinggal yang bodoh-bodoh. Emang yang pinter-pinternya kemana Mbak? Yang pandai berargumen dengan baik karena punya akal, ini sudah meninggalkan Meninggalkan siapa? saya. Kasihan ini orang. Dulu punya banyak pengikut, katanya sekarang udah pada ninggalin. Itu yang namanya sontoloyo. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi. Ya elah Mbak Sengkuni, Mbak Sengkuni. Udah kapok-kapok sih Mbak. Baru aja kemarin minggu yang lalu Mbak menghadiri pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Udah bikin gosip lagi, udah bikin gaduh lagi. Kenapa sih Mbak? Kapan tobatnya sih? Tenang. Gini ya Mbak, apapun yang keluar dari mulut Mbak, satu pun gak ada yang terbukti, tahu nggak? Coba Mbak pikir, waktu Pak Prabowo mengambil Mas Gibran sebagai wakilnya, nah waktu itu Mbak juga pernah memprediksi bahwa barang siapa capres yang mengambil Mas Gibran sebagai wakilnya, maka itu artinya akan mengalami resep kekalahan, kan gitu, itu intinya. Tapi buktinya Pak Prabowo dan Mas Gibran menang. Nah itulah contohnya, omongan Mbak itu nggak terbukti sama sekali. Ya, nah ini videonya masih ada nih, masih saya simpan. Ini maaf, saya ingin buat sebuah prediksi enteng-entengan. Siapapun capres yang mengambil Gibran sebagai cawapresnya, itu sesungguhnya sedang membeli resipi for political loss, resipi for political defeat, bahkan resipi for political destruction. Jadi mengambil Gibran itu artinya resep kekalahan, resep kerugian politik, resep kehancuran. Tuh kan, itu salah satu ucapan Mbah sebelum pemilu itu, sebelum pemilu masih dalam tahap kampanye. Mbah udah memprediksi bahwa barang siapa yang mengambil Mas Gibran sebagai wakilnya, maka itu adalah resep kekalahan. Buktinya menang. Jadi apapun yang Mbak omongin, nggak bakal ada yang percaya lagi Mbak. Maka udahlah. Terus waktu
belum lama ini Mbak juga pernah ngomong tanggal 20 Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik. Nah tanggal 21-nya kita geruduk tuh Istana Wakil Presiden. Mana buktinya? Nggak terbukti. Aduh Mbak. Seharusnya Mbak ini sudah memikirkan akhirat karena udah bau tanah. Ya, jadi bukan memikirkan dunia lagi. Udahlah, masa Mbak tuh udah habis. Ya, Mbak ingat kan kata-kata ini? Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Nah sekarang bukan masa Mbak lagi gitu. Jadi ya udahlah. Heran, selalu aja memprovokasi Mbak. Tapi yang lebih heran lagi sama pengikutnya, kok percaya aja gitu. Udah jelas omongannya itu nggak ada yang terbukti sama sekali. Tapi kok percaya aja gitu. Dan setiap capres yang dia dukung, ya setiap pemilihan umum itu nggak ada yang menang, kalah mulu. Ya mungkin karena keberadaan dia di situ. Jadi gini, saya ya selagi Mbak bikin video, selagi Mbak bikin fitnah, saya akan terus ngerjain Mbak. Tapi kalau Mbak udah diem, ya baru saya diem. Tapi selagi Mbak ngoceh, saya akan terus kerjain biar berimbang gitu Mbak. Jadi pesan saya ya, kasihan lihat Mbak tuh udah tua, udah bau tanah. Meskinya seumuran Mbak ini udah harus memikirkan akhirat gitu. Jangan hanya terfokus sama dunia aja. Masalah politik, masalah segala macam itu kan dunia Mbak. Nah Mbak harus memikirkan akhiratnya bagaimana gitu. Saya kira setelah Mbak Amin menghadiri pelantikan kemarin, saya kira Mbak Amin udah mulai tobat gitu. Nggak taunya makin menjadi-jadi. Aduh, ini kapan tobatnya kalau kayak gitu? Mau gitu-gitu aja seterusnya sampai mati gitu.